Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Pada kesempatan sore ini kami dari Lika Jakarta, saya Bambang, Saya dan Saya Suci. ya sore hari ini kita akan membedah buku. Judul bukunya Seni Berbicara. Oke, seni berbicara untuk menaklukkan audiens atau menguasai situasi. Gitu. Mungkin dari kita semua pernah merasakan sulitnya berbicara, baik berbicara ya kalau kita kayak ngobrol begini, atau juga kita harus berbicara formal seperti di depan, di panggung, dalam suatu acara, entah kita sebagai pembicara, sebagai sumber, atau gimana. Nah, di buku ini kita bisa mempelajari teknik-teknik, seni-seni, trik-trik bagaimana caranya kita bisa menguasai audiens gitu, mengenai kita gitu. Dari Victor kira-kira ada gambaran dari seni berbicara? Seni berbicara, kalau untuk seni berbicara sih tentunya banyak ya. Kebetulan saya juga basis saya di public relation, kemungkinan banyak saya sudah memahami untuk seni berbicara. Cuma seni berbicara setiap person itu berbeda-beda tentunya, dan setiap orang pun cara perlakuan komunikasinya juga tentunya pasti berbeda. Itu balik lagi ke basicnya, seperti bagaimana pergaulan di rumah, bagaimana komunikasi dengan orang tua, bagaimana kalau komunikasi dengan keluarga, seperti itu sih. Jadi seni berbicara untuk kepada audiens ini tergantung dari basicnya kita ada di mana, seperti itu. Kemudian sih untuk seni berbicara itu tentunya pasti penting banget untuk di kehidupan kita di luar sana tuh banyak orang-orang itu yang membutuhkan skill komunikasi. Kenapa? Pastinya karena komunikasi yang jelek pun juga akan bikin kerjaan kita pun jadi nggak lancar. Sebaliknya ketika komunikasi kita bagus, ya kerjaan kita pasti efektif dan efisien. Kurang lebih sih aku mau nambah itu aja dulu. Selanjutnya mungkin dari Mbak Suci ya, ada kiat-kiatnya nih bagaimana cara Mbak Suci untuk berbicara kepada orang banyak, gimana ya Mbak Suci? Kalau dari aku sendiri itu sih sering ya, kalau di rumah itu kayak di depan kaca gitu kita ngobrol gitu, kayak biar kita tuh terlatih gitu. Sama kalau kita mau membicarakan sesuatu itu memang di pikiran kita tuh udah harus ada gitu bahwa ini yang mau kita bicarakan gitu, ini step-stepnya gitu. Jadi untuk diucapkan juga lancar gitu, jadi kita tahu apa yang mau diucapkan gitu. Berbanyak komunikasi sih sama orang-orang, karena kalau kita komunikasinya sedikit gitu, kita mau bicara aja tuh kadang suka belibet ya gitu, kayak di pikiran tuh jalan lancar, tapi pas dikeluarin dibicarain itu nggak lancar gitu. Ya biasanya gini, bagi kebanyakan orang, apalagi yang tidak sempat malu-malu ya berbicara di depan itu kan sesuatu yang sangat sulit lah. Entah nggak siap lah, entah memang dia tidak mau menghindari gitu. Biasanya memang hal itu bisa diatasi. Kalau saya sih atau menurut yang udah ya, walaupun kita berbicara sama audiens, tetap yang kita pandang tetap satu-satu gitu loh, konteks matanya dan langsungnya. Kita tetap ya anggap aja kita berbicara dengan satu orang, tapi di dalam suatu ruangan yang penuh sama orang gitu. Dan ya kita juga harus bisa membawa ritme di mana audiens itu di titik itunya gitu, supaya jadi mereka nggak sendiri, supaya kita fokus dengan apa yang kita sampaikan gitu. Kan intinya seperti itu ya, berbicara di audiens. Terus juga macam-macamnya banyak lah, berbicara dengan teman ngobrol itu pun banyak tingkatannya, ada gaya formal, informal. Ada juga kadang kayak bercanda, memang menganggapnya beda sendiri, kita singgung. Sering terjadi itu ya, seperti itu. Oke, kalau dari saya sih mau sedikit kasih tips nih untuk teman-teman yang introvert nih, yang takut ngomong dengan orang lain. Kalian harus secara perlahan
coba bicara dulu dengan cepat, dengan yakin, terus kalian juga harus yakin bahwa diri kalian tuh bisa untuk bicara di depan semua orang. Dimulai dari sekarang dulu untuk berbicara dengan orang banyak, pelan-pelan pasti nantinya kamu bakal bisa ke depannya. Ini bagus loh untuk mempelajari teorinya. Ya memang salah satu prakteknya benar yang sampai kamu baca kita harus belajar. Gimana sih salah satu teknik belajar bicara ya berdiri di depan kaca gitu ya benar ya. Iya. Itu sih pernah kami lakukan, saya pernah lakukan itu juga. Cuma kayaknya ya ada teknik lainnya gitu sih. Jadi yang penting tetap fokus apa yang dibicarakan di forum tersebut. Kalau gitu terus kalau bisa sih bikin konsepnya dulu aja. Apa sih yang dibicarain, arahnya kemana, tujuannya apa, solusinya apa, webinar apa gitu. Buku ini berbicara seni menghaluskan audiens dan menguasai situasi. Yang pertama memang kita harus saat memulai untuk berbicara di depan itu biasanya kita harus mendapatkan perhatian dari audiens itu. Nah caranya dengan ya gimana, selamat pagi, apa kabar gitu. Dari mulai dari yang santai dulu supaya ada interaksi. Biasanya dilempar-lempar pertanyaan juga apa kabar, apa gitu. Sama seperti kayak misalkan kita berbicara di depan kelas lah gitu. Nah, kayak contoh di depan kelas kita kalian itu cuma berbicara semua gitu. Ya, sudah kita kenal, yang berbiasa ketemu, tetap aja rasa dulu itu pasti ada. Ini bagus, teknik-tekniknya, seni-seninya, bagaimana kita bisa mengalukan, bisa berdiri di depan kelas, mendapatkan perhatian dari audiens. Buat teman-teman yang mau belajar untuk berbicara, coba baca buku ini, Seni Berbicara untuk menaklukkan audiens dan menguasai segala situasi. Jamin pasti kamu bakalan pintar untuk kedepannya. Gitu ya. Mbak Suci, ya, ada yang mau ditambahin mungkin dari Mbak Ibu Suci? Ya, Mbak Suci. Kalau dari aku, buat kalian yang masih takut berbicara di depan banyak orang, ayo mulai latihan buat bicara di depan banyak orang, karena itu emang penting ya. Salah satunya dengan belajar di buku ini, oke? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sedikit sharing dari kami mengenai bedah buku sore ini dari kami UKM Jakarta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore.